Anak-anak, kita akan masuk ke pelajaran matematika. Kita akan masuk ke bab baru, materi bab baru yaitu bab 2 tentang FPB dan KPK. Kita akan masuk bab 2 tentang FPB dan KPK. Nah, dalam bab 2 ini ada beberapa poin-poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama, bagian A, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Faktor dan kelipatan. Nah, yang pertama kan kita pelajari adalah faktor. Menentukan faktor-faktor suatu bilangan. Bagaimana cara menentukan faktor-faktor suatu bilangan? Sebelumnya kita harus tahu apa itu faktor. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan atau bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan atau bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Contoh, mari kita lihat. Contoh pertama, tentukan faktor dari 6. Untuk menentukan faktor dari 6, terlebih dahulu kita cari bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Kita cari bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Atau boleh juga kita kita tentukan faktor dengan cara perkalian. Caranya bagaimana? Kita cari bilangan yang hasil kalinya adalah 6. Bilangan yang hasil kalinya adalah 6. Jadi untuk menentukan faktor ini ada dua cara, yaitu dengan pembagian dan juga dengan perkalian. Kita akan coba cara keduanya. Pertama kita akan coba dengan cara pembagian. Kita bagi dulu-dulunya. Oke. Pertama kita buat dengan cara pembagian. Nah, nanti untuk mengerjakan latihan, kalian boleh pilih mau pakai cara pembagian atau dengan cara perkalian, terserah ya. Mana yang menurut kalian lebih mudah, pakai yang itu saja. Sekarang kita coba pakai dengan cara pembagian. Pembagian. Kita cari bilangan-bilangan yang habis membagi 6. 6 dibagi dengan 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini habis dibagi ya. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Artinya bilangan 1, 2, 3, dan 6 ini adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Jadi dia hasilnya tidak berkoma atau tidak bersisa. Dia habis dibagi. Oke, sekarang kita coba dengan cara perkalian. Dengan cara perkalian, kita cari bilangan-bilangan yang hasil kalinya 6. Kita buat gini. Ya, kita cari bilangan yang hasil kalinya 6. Berapa dikali berapa yang hasilnya 6? Itu 1 dikali 6. Kemudian 2 dikali 3, itu hasilnya 6. Kemudian 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Lalu 6 dikali 1. Ada lagi kah bilangan yang hasil kalinya 6? Tidak ada lagi ya, hanya ini. Jadi 1 dikali 6 adalah 6, 2 dikali 3, 6, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi faktor dari 6 adalah yang ini. Faktor dari 6 itu adalah ini.
1, 2, 3, dan 6. Jadi inilah faktor dari 6. Yang ini kenapa tidak ini? Dia sama saja dengan ini ya, angkanya sama, jadi tidak usah kita tulis ya. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Beginilah dia kalau menggunakan cara perkalian. Hasilnya sama dengan ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh kedua. Tentukan faktor dari 8. Kita pakai cara-cara kedua tadi. Pertama dengan pembagian. Dengan cara pembagian, kita cari bilangan yang habis membagi 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 8 dibagi 3. Bisakah 8 dibagi 3? Bisa, tapi hasilnya tidak habis. 8 dibagi 3 itu hasilnya nanti jadi berkoma. Jadi 2, sekian. Jadi yang 3 ini tidak ya. Dia tidak termasuk bilangan yang habis dibagi dengan 8. Yang tidak habis membagi 8. Jadi berapa? 8 dibagi berapa yang habis dibagi? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu 8 dibagi 8 sama dengan 1. Oke, ini saja kan? Jadi faktor dari 8 adalah ini 1, kemudian 2, lalu 4, dan 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Inilah bilangan-bilangan yang habis membagi 8. Sekarang kita coba dengan cara perkalian. 8, bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya 8. Kita coba ya, 8 dikali 1. Kemudian 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 2, lalu 1 dikali 8. Jadi faktor dari 8 adalah, oke, ini 8, atau kita urutkan dari yang paling kecil ya, 1, kemudian 2, lalu 4, dan ini 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Begini kalau menggunakan cara perkalian. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh ketiga. Tentukan faktor dari 12. Kita pakai dua cara pembagian. Kita cari 12 itu bisa dibagi berapa saja? 12 dibagi 1 sama dengan 12. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi kita tentukan faktor dari 12 adalah, oke, ini 1, kemudian 2, lalu 3, lalu 4, kemudian 6, dan 12.
Jadi inilah faktor dari 12. Bilangan yang habis membagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kita coba dengan perkalian. Dengan perkalian, bilangan yang hasil kalinya 12, yaitu 12 dikali 1, hasilnya 12. Udah kita tulis ya. Oke, kita coba. Kita urutkan dari yang kecil aja ya. 1 dikali 12, hasilnya 12. Kemudian 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu berapa lagi? 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian berapa lagi? Oke, ini saja ya, 12 dikali 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi, apakah masih ada perkalian lain yang hasilnya 12? Sudah tidak ada. Jadi ini saja perkalian bilangan yang hasil kalinya 12. Jadi sekarang kita tentukan faktor dari 12 adalah nih. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Inilah faktor dari 12, sama dengan ini. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu bisa menggunakan pembagian, bisa juga menggunakan perkalian. Kalau ibu sarankan kamu lebih baik menggunakan perkalian, karena ini akan lebih mudah untuk menemukan faktornya. Kita mencari bilangan-bilangan yang hasil kalinya dari bilangan yang ditentukan ya. Inilah mengapa ibu minta kalian harus hafal perkalian, karena kalau kita tidak hafal perkalian akan kesulitan untuk mengerjakan soal ini. Menentukan faktor, kita akan kesulitan menentukan faktor kalau kita tidak tahu perkalian. Oke, selanjutnya di sini ibu ada soal latihan. Tentukan faktor dari bilangan-bilangan berikut. Oke, mari kita lihat. Ini ada 5 soal. Soal A, B, C, dan D, dan E. Jadi kalian kerjakan ini. Tentukan faktor dari bilangan 15, 28, 32, 48, dan 60. Kalian boleh menggunakan cara pembagian, boleh juga menggunakan cara perkalian. Jadi kalian pilih mana yang menurut kalian paling mudah ya. Oke, dikerjakan di buku latihan. Selamat bekerja. Hitung dengan hati-hati. Oke anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Selamat bekerja.